Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imelda Lisa Putri. Di sini saya akan membahas soal tentang materi bangun ruang sisi datar, yaitu khususnya pada materi Prisma dan Limas. Nah, untuk menyelesaikan soal ini saya menggunakan dua aplikasi. Yang pertama, aplikasi GeoGebra, dan yang kedua, aplikasi Autograph. Untuk aplikasi GeoGebra saya akan membahas 3 soal, begitupun dengan aplikasi Autograph. Mari kita mulai dengan soal pertama pada aplikasi GeoGebra. Nah, kita bahas soal nomor 1. Berikut soalnya. Pada soal diketahui limas segi 4 beraturan T, A, B, C, D dengan panjang rusuk alas AB sama dengan 6 cm dan panjang rusuk tegak TA 6 cm. Lalu titik O adalah titik potong diagonal alas AC dan BD. Lalu yang ditanya besar sudut antara rusuk tegak TA dengan bidang alas ABCD. Selanjutnya kita buka aplikasi GeoGebra-nya. Nah, untuk yang pertama kita buka dulu web GeoGebra klasiknya. Lalu di sini pada menu ini kita pilih 3D Graphics. Kita klik. Nah, ini menu 3D grafiknya sudah ada. Lalu yang pertama kita input titik A, B, C, D di sini. Kita klik. Pertama mulai dari titik A, kita masukkan, lalu klik enter. Selanjutnya titik B, enter. Selanjutnya C, enter. Dan yang terakhir D. Nah, karena titik A, B, C, D sudah kita masukkan, selanjutnya kita membuat alasnya, yaitu menggunakan poligon. Kita klik mulai dari titik A, titik B, titik C, lalu titik D, dan balik lagi ke titik A. Maka alasnya akan terbentuk. Nah, selanjutnya kita akan menentukan titik potongnya. Tapi sebelum membuat titik potong, kita membuat ruas garis di antara dua titik dulu, yaitu ruas garis antara titik A dan C. Selanjutnya, ruas garis antara titik B dan juga D. Nah, karena ruas garisnya sudah terbentuk, saatnya kita menentukan titik potongnya. Titik potong ada di sini. Lalu kita klik perpotongan dua objek. Kita klik ruas garis AC, lalu kita klik ruas garis BD. Nah, maka titik potongnya sudah ada. Nah, untuk titik potongnya itu dilambangkan oleh titik E. Maka kalau kita mau ganti hurufnya boleh. Kebetulan saya mau ganti menjadi huruf O. Kita klik kanan, lalu klik namanya ulang atau rename, lalu ketik huruf apa saja yang mau dimasukkan. Nah, maka namanya sudah terganti. Selanjutnya, kita akan memasukkan titik puncaknya. Caranya sama seperti masukkan titik tadi. Di sini kita masukkan, lalu kita enter. Nah, maka di sini titik puncaknya dilambangkan dengan huruf T. Selanjutnya, menggunakan ruas garis di antara dua titik, kita hubungkan antara titik puncak dengan A, B, C, D, yaitu T dengan A, selanjutnya T dengan B, selanjutnya T ke C, selanjutnya T ke D. Dari sini, maka limas segi 4-nya sudah terbentuk. Selanjutnya, karena kita akan menentukan sudut, di sini kita buat dulu ruas garis antara titik A dan titik O, A ke O. Nah, jadi di sini dia sudah terbentuk. Jadi kan kita mencari sudut antara garis TA dan bidang alas ABCD, di mana proyeksi bidang alas ABCD itu garis AO, maka sudut yang kita cari adalah sudut TAO. Selanjutnya, cara kita mencari sudut pada tools ini, kita klik sudut, kita klik T, A, O. Maka sudutnya akan muncul. Di sini juga tertulis kalau sudut TAO itu sama dengan 45 derajat. Jadi jawabannya itu berdasarkan hasil visualisasi dengan menggunakan GeoGebra, besar sudut antara rusuk tegak TA dengan bidang alas ABCD itu 45 derajat. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 2. Ini soalnya. Selanjutnya kita buka GeoGebra. Ini kita masukkan atau input titik A. Selanjutnya kita input titik B, lalu klik enter. Ini input titik C, lalu klik enter. Nah, di sini karena titik A, B, C-nya sudah terlihat, dan ini kita akan buat bidang segitiga penampang depannya. Kita pakai fitur polygon, lalu kita hubungkan titik A, B, ke C, lalu balik lagi ke A. Nah, bidang segitiga penampangnya sudah terlihat. Selanjutnya kita akan membuat prisma yang masukkan titik atasnya. Kita klik menu piramida, lalu kita pilih paksa ke prisma atau silinder. Nah, di sini kita klik bidang penampang alas segitiga tadi, bagian tengahnya kita klik. Nah, lalu di sini kita disuruh memasukkan ketinggiannya. Dari soal kan ketinggiannya 10, tapi di sini kita masukkan negatif 10 supaya prismanya naik ke atas ya.
Nah, di sini prismanya sudah jadi. Selanjutnya kita membuat bidang sekat filternya menggunakan fitur polygon, yaitu kita hubungkan antara titik A ke titik B, lalu ke titik C1, lalu ke titik A. Nah, bidang sekatnya sudah ada. Tapi karena warnanya tidak terlalu terlihat, kita coba terangkan di sini. Kita ganti warnanya. Lalu kita klik silang. Nah, bidang sekatnya sudah terlihat kan? Dan hasilnya juga ada di sini. Jadi kesimpulannya, nilai luas bidang sekat filter antara titik C1 dan juga AB itu adalah 32,31 satuan luas. Selanjutnya kita bahas soal nomor 3 pada aplikasi GeoGebra. Soalnya ada di sini. Sama seperti tadi, kita menggunakan aplikasi GeoGebra yang 3D graphics ya. Nah, selanjutnya kita masukkan titik-titik yang sudah diketahui tadi, yaitu titik A, lalu klik enter. Lalu kita masukkan titik B, enter. Selanjutnya kita masukkan titik C, lalu kita klik enter. Selanjutnya kita masukkan titik D, kita enter. Nah, karena ABCD ininya sudah terlihat, sama seperti tadi kita membuat alasnya terlebih dahulu nih. Kita menggunakan fitur polygon. Kita hubungkan antara titik A ke titik B, ke titik C, ke titik D, lalu balik lagi ke titik A. Nah, di sini bidang alas perseginya sudah terbentuk. Lalu kita menggunakan fitur prisma, kita pilih paksa ke prisma atau silinder. Lalu pada bidang ini kita klik bagian tengahnya, masukkan ketinggiannya 5 sesuai dengan soal. Lalu kita klik. Nah, di sini dia sudah terlihat kan? Jadi struktur balok bagian bawah setinggi 5 satuan itu langsung berdiri tegak di sini. Nah, selanjutnya kita akan membuat titik puncak tugunya. Karena alas berbentuk persegi dari 0 sampai 4, titik pusat alas itu berada di 0 tambah 4 per 2, 0 tambah 4 per 2. Jadi itu 2 per 2, 2 per 2, sehingga dia 2,2. Nah, untuk tinggi total tugu itu tadi kan diketahui ya, 8 satuan. Maka untuk titik puncaknya ini, koordinatnya itu T sama dengan 2,2,8. Kita masukkan di menu input atau masukkan ini. Lalu kita klik enter. Nah, maka di sini titik puncaknya atau T-nya sudah terlihat. Selanjutnya kita kembali membuat bidang sekatnya. Tadi kan si bidang sekat itu segitiga ABT, maka kita hubungkan menggunakan polygon. Mulai dari A ke B ke T, lalu balik lagi ke A. Nah, di sini bidang sekatnya sudah muncul. Karena dia tidak terlalu terlihat, kita ubah dulu warnanya. Kita terangkan. Nah, maka sekatnya ini sangat terlihat di sini. Jadi kesimpulannya di sini, bidang segitiga miring ABT atau sekatnya ini itu luasnya 16,49 satuan luas. Nah, karena soal GeoGebra sudah selesai kita bahas, selanjutnya kita masuk ke soal yang penyelesaiannya menggunakan aplikasi Autograph. Diketahui limas segi 4 beraturan TABCD dengan panjang rusuk alas AB itu sama dengan 6 dan panjang rusuk tegak itu TA sama dengan 6 cm. Nah, titik O ini merupakan titik potong diagonal alas AC dan BD. Lalu tentukan besar sudut yang terbentuk antara rusuk tegak TA dengan bidang alas ABCD. Nah, di sini karena ini merupakan bangun ruang, kita menggunakan kertas yang 3D. Kita klik file, lalu di sini pilih New 3D Graphics. Lalu di sini kita ubah dulu nih sumbunya. Kita klik akses, lalu edit akses. Nah, di sini minimumnya kita masukkan saja 2 semua, negatif 2. Lalu untuk maksimumnya kita masukkan saja 8. Nah, sudah selesai. Selanjutnya, kita ubah bagian pojok ini. Ini kan masih radians ya. Kita klik 2 kali, lalu kita ubah menjadi decrease. Lalu klik OK. Nah, selanjutnya, kita memasukkan titik koordinat limasnya seperti yang sudah diketahui pada soal tadi. Cara memasukkan titik koordinatnya, kita klik sembarang di sini, lalu kita klik kanan, di sini ada enter koordinat. Nah, untuk titik A-nya kita masukkan XYZ-nya itu 0 semua, lalu klik OK. Lalu titik B-nya itu kita masukkan nilainya itu X-nya itu sama dengan 6. Nah, YZ-nya tetap 0. Selanjutnya kita masukkan titik C-nya sama seperti tadi. Untuk titik C ini X-nya itu nilainya 6,
Y-nya 6, dan Z-nya itu tetap 0, karena Z-nya itu 0 ya. Selanjutnya untuk titik T-nya, semuanya 0 kecuali Y-nya itu sama dengan 6. Nah, karena ABCD di sini sudah terbentuk, kita akan melengkapi sudut keempat persegi pada lantai alas. Kita masukkan dulu titik puncaknya, yaitu titik T. Kita klik kanan, lalu enter. Kita masukkan X-nya itu 3, lalu Y-nya itu 3, dan Z-nya itu adalah akar 18. Karena kita mengetik akar, kita pakai ASCII arti terus dalam kurung 18. Selanjutnya kita membuat lantai alas perseginya. Kita mulai dari titik A, klik sampai warnanya berubah, kita klik shift yang ada pada keyboard, jangan dilepas ya, sembari kita mengklik titik B, C, dan juga D. Nah, apabila sudah diklik, shift-nya boleh dilepas, lalu kita klik kanan. Di sini kita akan membuat poligon, yaitu dengan klik create, lalu di sini pilih poligon. Nah, alasnya di sini sudah terbentuk. Selanjutnya kita akan menarik garis rusuk tegak dan diagonal alasnya. Mulai dari T, kita klik shift, lalu kita klik A, lalu kita klik kanan, line, lalu pilih line segment. Nah, lalu klik sembarang dulu sampai warnanya menghilang, lalu kita klik lagi T-nya, kita hubungkan lagi ke B. Caranya klik dulu shift, baru klik B, gunanya untuk mengunci, lalu kita klik kanan, pilih menu line, lalu pilih line segment. Selanjutnya lakukan hal yang sama untuk T ke C dan T ke D. Nah, di sini kan semuanya sudah ada nih, sudah muncul semua garis-garisnya. Selanjutnya kita membuat garis diagonal lantainya. Kita klik titik A, lalu kita klik shift pada keyboard, lalu klik titik C. Klik kanan, lalu pilih line segment. Nah, kalau line segmentnya sudah kita klik, di sini akan muncul garisnya, garis yang menghubungkan titik A ke titik C. Selanjutnya, di sini kita akan menghitung atau mengukur besar sudut dari garis TA. Caranya, klik tepat pada batang tubuh garis TA. Mana nih TA? TA kan warna ungu ya. Kita klik sampai garisnya berubah warna. Jika sudah, kita klik seperti tadi, klik tombol shift, lalu kita klik garis AC yang sudah kita buat tadi sampai warnanya berubah. Lalu kita klik menu atau klik kanan, line. Di sini kita pilih angle between lines. Jadi kesimpulannya di sini, berdasarkan hasil visualisasi dan pengukuran menggunakan autograph, besar sudut antara rusuk tegak TA dengan bidang alas ABCD adalah 45 derajat. Selanjutnya kita bahas soal nomor 2 untuk aplikasi autograph. Berikut soalnya. Selanjutnya kita buka aplikasi autographnya. Masih sama seperti tadi, kita menggunakan aplikasi autograph yang menggunakan kertas 3D ya. 3D. Nah, sama seperti tadi, sebelum itu kita ubah dulu sumbunya. Jadi sumbunya itu untuk soal nomor 2 kita menggunakan minimum negatif 2 sampai maksimum 8. Selanjutnya kita masukkan titik-titiknya, kita klik kanan, lalu pilih enter koordinat. Nah, dari soal tadi titik A itu dia titiknya 0 semua. Kita masukkan titik B. Kita klik kanan lalu enter koordinat. Untuk titik B itu dia 4,0,0,0. Selanjutnya untuk titik C. Titik C itu koordinatnya 0,30. Titik D itu 0,06. Selanjutnya untuk titik E itu 406. Selanjutnya untuk yang terakhir titik F. Titiknya itu 036. Nah, karena titik-titiknya sudah terbentuk, sekarang kita buat bagian alasnya. Dengan cara kita klik dulu titik A-nya sampai berubah warna, lalu kita klik shift pada keyboard kita, lalu kita klik titik B, lalu kita klik titik C. Silahkan lepas shift-nya. Lalu kita klik kanan, di sini kita pilih create. Lalu klik poligon. Nah, selanjutnya lakukan sama untuk bagian atasnya. Nah, di sini alas dan juga bagian atasnya sudah terbentuk. Sekarang kita membuat ruas garisnya. Kita hubungkan antara titik A ke titik D. Caranya sama, kita klik dulu A, lalu kita klik shift, kita klik D-nya, lalu kita lepas shift, lalu klik kanan. Pada menu line kita pilih line segment. Nah, lakukan hal yang sama
Kita klik sembarang dulu, lalu kita klik B, lalu klik Shift pada keyboard, lalu klik titik E. Nah, jika sudah terbentuk, saatnya kita membuat titik PQR. Selanjutnya kita gunakan kembali klik kanan lalu pilih enter koordinat. Kita masukkan untuk titik P-nya itu 0,0,3. Lalu kita klik OK. Selanjutnya untuk titik Q kita klik kanan lalu enter koordinat. Koordinat Q itu 402. Selanjutnya kita klik OK. Nah, selanjutnya kita masukkan koordinat atau titik dari R. Kita klik sembarang dulu, lalu klik kanan. Di sini masukkan R-nya itu 0, 3, dan 4. Lalu kita klik OK. Nah, selesai. Tadi kita membuat bidang irisannya. Kita klik titik P, kita klik titik Q, lalu kita klik titik R. Selanjutnya kita klik kanan, lalu kita pilih poligon. Nah, di sini sudah terlihat kan sekatnya. Jadi jawabannya bangun ruang yang ditampilkan itu adalah berbentuk segitiga sembarang. Selanjutnya kita bahas soal nomor 3 yang penyelesaiannya menggunakan aplikasi autograph. Berikut soalnya. Pertanyaannya di sini, tentukan luas alas bangun limas tersebut. Artinya kita buka aplikasi autograph-nya. Sini sudah saya siapkan. Nah, setelah ini kita memasukkan titik-titik limasnya. Kita klik sembarang di sini, kita klik kanan lalu enter koordinat. Di situ untuk titik A-nya kita 000, lalu kita klik lagi kanan, lalu pilih enter koordinat. Untuk titik B-nya itu 600. Lalu selanjutnya kita klik kanan lagi. Untuk titik C-nya itu 660. Yang terakhir itu untuk titik D-nya itu 060. Nah, dan yang terakhir untuk titik puncaknya yaitu titik T itu 3, 4. Lalu kita klik OK. Nah, jadi di sini kita membuat alas perseginya dulu. Kita klik sembarang dulu, lalu kita klik titik A, lalu klik Shift pada keyboard untuk mengunci, lalu klik B, klik C, klik D, lalu lepas, lalu klik kanan, lalu pilih create dan pilih polygon. Nah, selanjutnya kita membuat rusuk limasnya dulu. Dari titik T ke titik A, itu kita klik kanan, lalu pilih line segmen, lakukan untuk T ke titik lainnya juga. Nah, di sini rusuknya sudah terbentuk semua ya. Selanjutnya, kita akan membuat sisi tegak limasnya. Sebenarnya kalau kita nggak ubah sisi juga nggak apa-apa, karena yang kita cari itu luas alas limasnya. Kita langsung saja, kita pilih menu kalkulator, lalu kita klik alasnya, lalu kita pilih area. Nah, di sini sudah muncul nih. Kalau luas alas dari prisma ini itu adalah 36 satuan luas.